لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي غفر أكثر عباده بالتضرع. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أهل التبرع وعلى آله وصحبه أهل الجوع والخشوع. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. قال الله تعالى أيضا: قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. أما بعد، فهذه رسالة مسمى بالتضرع إلى الله في بيان تضرع بعض الأنبياء وبيان أنواع التضرع وبيان الأسباب المعينة له وبيان آثاره. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga Allah sampaikan, Allah limpah curahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadarru' Nuh alaihi salam, tadarru'nya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Melanjutkan yang kemarin, tadarru' itu melakukan pendekatan dengan serius, dengan tidak main-main, karena biasanya terjadi beberapa hal kasus dalam hidup kita sehingga kita melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti mengadu, ya Allah, ini permasalahan hidup kami begini, permasalahannya begini dan lain sebagainya. Maka ini diadukan kepada Allah. Kalau memang kita punya masalah, adukan kepada Allah layaknya seperti halnya para nabi mengadukan segala bentuk permasalahannya kepada Allah. Nabi Nuh tadarru Nuh alaihi salam hina agraqallahu qaumahu faqala mukhatiban lillahi azza wa jalla hina ma ra'a ibnahu. Nabi Nuh ketika berdakwah itu kaumnya ini kan menolak, yang beriman hanya sedikit sekali. Karena memang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala begini, wa auha ila nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Dan kami wahyukan kepada Nuh, annahu sesungguhnya la yu'mina, tidak akan beriman, min qaumika dari kaummu, illa man qad aman, kecuali yang sudah beriman. Artinya begini, bahasanya kurang lebihnya begini, kalau gini, Nuh, dah, kamu mau gimana pun dakwahnya, itu kaummu tidak akan ada lagi yang beriman. Sudah segitu-gitunya. Mungkin bahasanya kalau bahasa sekarang, udah mau diapain juga, udah mentok. Yang sholat di masjid ya memang sudah segitu-gitunya. Berarti ini sudah menandakan bahwasanya Quran surat Hud menandakan bahwasanya tugasnya ya dakwah. Mau orang mau beriman mau enggak, itu biarkan Allah yang ngurus tentang masalah hidayah itu. Tugas kita ngajak. Orangnya mau enggak, itu biarin urusan Allah. Mau nolak mau nerima, itu urusannya dengan Allah. Kita menyampaikan. Terkadang memang yang seringkali menolak dakwahnya kita itu adalah bukan orang jauh, kadang dari keluarga terdekat, sanak kerabat, kadang dari orang-orang sekitar, baru kemudian orang lain. Katakanlah kalau yang menolak itu orang lain, kita masih bisa dibilang aman-aman saja, nggak ada masalah. Yang penting kita sudah menyampaikan itu orang lain. Yang menjadi polemik dalam dakwah ini adalah dalam lingkup terdekat kita, biasanya istri, anak,
dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini yang dialami oleh Nabiullah Nuh alaihissalam. Ya, sampai paripurna dakwahnya, beliau selesaikan masa dalam usia beliau kurun waktu 950 tahunan ya. Ini suatu ketika selesai berdakwah, selesai sudah sampai pada waktu yang kaumnya ini menantang nabinya untuk mendatangkan mana azab yang dijanjikan bagi orang yang menentang dakwah. Termasuk diantaranya anaknya. Hina mara ibnahu, ini ketika beliau melihat anaknya ini tenggelam, mau tenggelam ya, sebelum tenggelam, ini hatinya teriris. Sebagai seorang ayah, naluri seorang ayah mengatakan bahwa ini anak harus saya selamatkan bagaimanapun caranya. Namanya orang tua ajar, mau anaknya kafir kah, mau anaknya sebejat apapun, anak tetap darah daging. Fa akhadhathu syafaqatul abwah, maka Nabi Nuh ini diliputi oleh kasih sayang kebapaannya. Faqala kama dzakara Allah azza wa jalla qissataha wa nada Nuh rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli. Ya Allah, ini tolonglah anak saya. Ya bahasanya nggak sekendu itu, agak kenceng kan bahasan bi. Faqala rabb, ya Allah, inna bani min ahli, anak saya ini kan keluarga saya. Bukankah janjimu ingin menyelamatkan keluarganya para nabi, keluarganya para pendakwah? Kamu sampaikan enggak semua. Sampai Nabi Nuh mengatakan bahwa inna wa'dakal haq, janjimu adalah pasti, engkau enggak mungkin ingkar janji. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau juga sebaik-baik hakim, sepaling adil-adilnya hakim. Kok enggak diselamatkan ini anak saya? Kan dia kan keluarga Nabi, bahkan dia darah dagingnya Nabi. Qala ya Nuh innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salihin fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm, inni a'iduka an takuna minal jahilin. Sampaikan begini, ya Nuh, gini loh Nuh, innahu sesungguhnya itu anak Kan'an itu laisa min ahlik, bukan keluargamu. Jadi dibatasi oleh Allah. Yang dimaksud dengan keluarga yang Allah janji untuk selamatkan adalah keluarga yang seiman. Ingat ya, keluarga yang seiman. Setelah lepas dari iman, nggak mau ikut Islam, nggak mau ikut dakwah, innahu laisa min ahlik, bukan lagi keluarga. Boleh masih kandung, tapi kalau nggak mau seiman dengan kita, maka ada batasannya, maka itu bukan lagi keluargamu. Innahu amalun ghairu shalih, dia aja bukan anak yang baik. Ngapa pengen nyelamatin? Kurang apa dakwah ratusan tahun, ngajak anaknya, ngajak orang-orang yang berimannya segitu-gitunya. Jadi jangan pernah minta, Mas sampaikan, jangan pernah minta yang bukan hakmu, jangan pernah minta yang tidak engkau ketahui. Ini a'izuka, saya nasihati wahai Nuh, antakuna, agar supaya kamu itu tidak termasuk minal jahilin, dari orang-orang yang bodoh. Artinya orang yang membela anaknya membabi buta itu orang-orang yang bodoh. Karena terkadang ada orang yang fanatik itu, kalau zaman-zaman jahiliyah, zaman dulu itu gini, selama dirimu adalah masih satu geng lah bahasanya gitu. Makanya sekarang tuh banyak tuh orang-orang yang satu geng, satu kelompok, meskipun dia orang jahat akan dibela. Sebaik apapun, kalau dia bukan satu kelompoknya, maka akan dicari-cari kesalahannya. Ini yang terjadi juga di sekitaran kita, di negara kita tuh begitu. Kalau mau
aman urusan dunia, maka dekati pemerintahannya, urusan dunia ya, aman. Dan sejahat apapun kalau kita sudah jadi pejabat, sudah jadi pemangku negara, maka akan banyak para penjilat yang siap sedia membela kita mati-matian. Meskipun kita orang jahat, meskipun kita nggak adil, meskipun kita bukan orang yang amanah, tapi kalau sudah jadi orang atasan, bos, jadi pejabat, nggak usah khawatir, masih banyak anjing-anjing yang siap menjaga. Naudzubillah min dzalik. Nabi Nuh karena nabi cepat sadarnya, Pak. Begitu ditegur oleh Allah, turunkan satu ayat saja, beliau langsung bilang, siap ya Allah, Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilmu illa taghfir wa tarhamni akum minal khasirin. Mohon maaf ya Allah, saya khilaf. Langsung menyadari, inni a'udzubika, hamba mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari meminta sesuatu yang bukan bagianku, meminta sesuatu yang tidak ada ilmunya, yang tidak aku ketahui ilmunya. Langsung bilang begitu, langsung menyadari, mohon maaf, saya memang nggak tahu. Kalau nggak tahu ya nggak usah ngurusin. Sekarang nih lagi rame-ramenya tukang apa namanya, entahlah, tukang bendungan ngurusin rumput lah segala macam, ini lagi asik. tukang proyek ngurusin rumput, ngurusin ini segala, wis nggak karu-karuan gitu. Wis biaran ada bidang-bidangnya. Memang kalau memang itu nggak sesuai ya tinggal nggak usah dipakai, gampang gitu kan, nggak usah ribet. Nah, jadi langsung menyadari bahwasanya iya ya Allah, mohon maaf, mohon perlindungannya, tolong lindungi kami ya Allah dari sesuatu yang bukan hak kami, sesuatu yang kami tidak mengetahuinya. Kalau Engkau tidak mengampuni kami, langsung minta maaf, minta ampun, dan minta dikasihani. Minta maaf, minta diampuni, minta dimaafkan, minta diampuni, minta dirahmati. Tuh, kalau salah langsung begitu. Mengakui kesalahan, meminta maaf, meminta ampun, meminta rahmat. Bukan membela diri, bukan membenarkan diri, nggak mengakui kesalahan. Wa qadara Nuh alaihi salam lam istadda alaihi kufru qaumihi. Di satu kesempatan yang lain Nabi Nuh mengadukan juga kepada Allah ketika kekafiran, kekufuran kaumnya ini sudah sampai pada puncaknya. Lamastadda, sampai pada puncak. Hina ma'abau wastakbaru wa du'a'ahum sininan tawilan. Nabi Nuh ini ketika kaumnya sudah mulai bukan hanya kafir saja, tapi sudah kebangetan, sudah kafir, terus juga nggak sombong, terus juga nggak mau ngikuti dakwahnya Nabi Nuh. Setelah wada'ahum sinina tawilah, dan setelah diajak di tahun-tahun yang cukup lama, cukup panjang, ini menjadi pelajaran. Hada darsun lid-da'wah lid-du'atil ladzi idza da'au ba'dal ashkhas muddatan basiqatan wa lam yarau lidzalika natijatan asabahumul minal wa taraku da'watahum. Ini menjadi pelajaran bagi para pendakwah, bagi para dai, para kiai, para ustadz, para orang-orang yang melanjutkan dakwah itu. Ketika dakwah itu tidak lagi didengarkan di masa yang cukup lama, walam yarau lidzalika, dan tidak dipedulikannya urusan dakwah ini, maka siap-siap asabahumul milal, akan ditimpa sebuah kesusahan, kepayahan, bencana. Itu bahkan mereka nggak tanggung-tanggung, mereka juga yang namanya asabahumul milal, si para pendakwah dan orang yang mengambil jalan dakwah juga harus siap resiko. Kalau ditentang, kalau dicaci maki, dibully, harus siap gitu. Jadi kalau orang mengambil jalan dakwah, ya harus siap ada orang yang tidak sepaham,
ada orang yang tidak setuju, ada orang yang membuli, mencaci maki, menghina. Jangan kendo. Pelajaran yang sudah-sudah para pendakwah, para dai itu mengalami hal-hal demikian. Bahkan para nabi itu banyak Pak yang dibunuh. Para nabi banyak yang dibunuh, termasuk yang di Indonesia. Sehingga muncullah Wali Songo itu aslinya bukan hanya 9 tapi banyak. Ada yang dibunuh, ada yang macam-macam, ada yang disantet, ada macam-macam. Harus siap resiko. Siapapun yang ngambil dakwah ini kan wajib, dan siapapun yang ngambil jalan dakwah maka siap-siap kalau suatu ketika nanti dakwahnya akan menemui rintangan, bukan hanya ditentang saja, tapi kalau dia juga kemudian jalan hidupnya tidak lagi mulus seperti sebelumnya, harus siap. Nah, yang kemudian yaqulu Nuh alaihi salam mukhatiban rabbahu wa qala Nuh rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yaliddu illa fajiran kaffara. Nabi Nuh dalam Quran surat Nuhnya bilang begini, wa qala Nuh rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, mohon sekiranya Engkau tidak meninggalkan di bumi ini orang-orang kafir. Kalau Kau meninggalkan orang-orang kafir itu tersesat, Engkau sama saja menyesatkan hamba-Mu. Dan Engkau tidak menyisakan kecuali fajirong kafaro. Maksudnya Nabi Nuh tuh pengen, ya Allah, kok kaumku cuma segini-gininya, yang iman saya dakwah ratusan tahun, yang ikut cuma segini-gininya. Jangan khawatir Pak, kalau Bapak ngajak orang yang nggak mau, orang yang nggak mau ngikutin, nggak usah khawatir. Ada malah Nabi itu yang satu pun tidak punya pengikut. Ada satu Nabi itu yang bahkan nggak ada satu pun pengikutnya sama sekali. Ini yang kemudian muncul motivasi dan juga menjadi acuan yang keutamaan Lailatul Qadar di antaranya 83 tahunnya. Yang berapa tuh? Iya. Itu karena di antaranya adalah diinisiasi dari kasusnya Nabi Sam'un al-Ghazi. Itu nggak ada pengikutnya satupun, bahkan istrinya saja durhaka Pak. Kabarnya sih nggak punya anak. Istrinya saja kerjasama dengan orang kafir untuk kurang lebihnya seperti halnya yang dialami oleh Nabi Nuh dan juga Nabi Lut. Istrinya, anaknya nggak dukung dakwahnya. Ini udah istri satu-satunya nggak dukung dakwahnya, kerjasama dengan orang kafir, kerjasama dengan musuh-musuh untuk menjatuhkan dakwahnya Nabi Sam'un al-Ghazi. Sampai meninggal beliau tidak punya pengikut satupun, katanya sebegitu. Wahada ba'da an auha ilaihi rabbu wa auha ila nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Setelah Nabi Nuh doa, ya Allah, jangan tinggalkan di bumi ini orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau beriman. Akhirnya kan kemudian ayatnya ditutup dengan wa auha ila nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Wahai Nuh, sesungguhnya kaummu itu tidak akan bertambah lagi yang beriman. Ya wis, pokoknya segitu-gitunya lah. Makanya udah dakwahnya dianggap cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena udah memang orangnya ini orang udah bebal semuanya, tapi tugasmu menyampaikan, bukan untuk memaksa. Tugas dakwah itu menyampaikan, yang mau monggo silakan, yang tidak mau ya nggak apa-apa. Jadi tidak harus dipaksa, lu harus ikut saya, harus sama dengan saya, harus benar-benar sejalur sama saya, enggak. Iya, nggak harus sama. Jadi enggak, biar justru dinamikanya begitu enak. Ada yang bagian dakwahnya, ada yang bagian diajaknya, ada bagian kafirnya. Nah, memang enggak, memang
kasusnya Nabi Nuh ini memang pelik sekali, luar biasa. Jadi mulai keluarganya, kaumnya, dia memang sudah kalau sampai puncaknya lah, kalau ini bisa dibilang lamastadda, sudah sampai pada puncaknya, bahwasanya ya Allah udah bisa dibilang kalau bahasa itu udah lelah ya Allah. Lelahnya, keluarga nggak mau ngikut, keluarga juga nentang, kaumnya nentang, bukan hanya nentang tapi sudah menyakiti, sudah main fisik. Ini akhir doanya, ya Allah mudah-mudahan jangan kau tinggalkan di bumi ini orang-orang yang kafir. Kemudian dijawab oleh Allah, wahai Nuh, cukup, sesungguhnya tidak akan lagi ada yang beriman kaummu kecuali yang sudah-sudah itu aja tuh, yang berapa gelintir, berapa pasang itu aja. Oke, itu aja Pak pagi hari ini. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah ketika mendapatkan satu masalah, kita harus serahkan, adukan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang mengambil jalan apapun, terlebih jalan dakwah, harus siap dengan segala resiko, harus siap dengan segala konsekuensinya, bahwa apa yang diambil selalu ada resikonya. Dan yang harus siap mengambil jalan itu harus siap resiko apapun yang kemudian akan dihadapi, akan dialami. Dan harus siap, harus kuat dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Dan ketika sudah sampai pada puncaknya, endingnya, maka adukan sepenuhnya, pasrahkan seluruhnya segala permasalahan hidup kita sama Allah. Kalau kita ada masalah apapun, yaudahlah, yang penting sudah usaha untuk menyelesaikannya. Kalau kok nggak selesai juga, kalau kok nggak selamat juga, nggak tertolong juga, serahkan sepenuhnya sama Allah. Akui bahwasanya kita minta maaf, minta ampun, minta dijauhkan dari hal-hal yang di luar pengetahuan kita, bahwa sesungguhnya Allah yang maha mengetahui segalanya, apa yang terjadi dalam dunia ini atas kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha lillahi minas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.